وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Wasil darsana kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam al-Mubajjal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai pada pembahasan terakhir. Kita jelaskan al-iman bi adabil qabr. Beriman terhadap adab kubur, termasuk pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimani adanya adab kubur. Dan itu pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan. Ada beberapa poin yang diajarkan Nabi agar kita terhindar dari adab kubur. Sekarang selanjutnya qala al-muallif al-Imam Ahmad rahimahullah wa anna hadhil ummata tuftanu fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini akan ditanya di kuburannya, akan tertimpa fitnah kubur. Wa tus'alu 'anil iman, dan dia akan ditanya tentang, dan umat ini akan ditanya tentang iman. Wal Islam, ditanya tentang Islam. Wa man rabbuhu, siapa Tuhannya. Wa man nabiyuhu, siapa nabinya. Wa ya'tihi munkar wa nakir, dan akan didatangi malaikat munkar nakir, munkar wa nakir. Kaifa Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki, wa kaifa arada, sebagaimana yang Allah inginkan. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi, wajib iman kepadanya dan wajib membenarkannya. Baik. Jadi termasuk pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman dengan fitnah kubur atau pertanyaan kubur. Akan ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, akan ditanya di alam kuburnya. Kalau orang yang beriman akan bisa menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, ya, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam, diniyat Islam. Adapun orang kafir ketika ditanya man rabbuka, maka dia akan mengatakan ha la adri, aku tak tahu. Ya. Wa dinuka,
Apa agamamu? Dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Paman nabiyuka, siapa nabimu? Dia berkata la adri. Maka dipukul oleh malaikat, ya karena dia nggak bisa jawab. Dipukul dengan 1 kali pukulan, maka remuklah badannya. Ya, Ahlus Sunnah yu'minuna bihada. Ahlus Sunnah mengimani. Ya. Terus nomor berikutnya, wal imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani syafaatnya Nabi. Wa biqaumin yakhrujuna minan nari ba'dama ihtaraqu wa saru fahma. Dan mengimani bahwa ada kaum yang keluar dari neraka setelah terbakar dan menjadi arang. Fahma arang. Ada di antara umat ini yang keluar dari neraka atau dikeluarkan dari neraka, sedangkan mereka kondisinya sudah terbakar menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Maka diperintahkan kepada mereka ini, dalam riwayat yang lain, dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, perhatikan saya, nanti pada hari kiamat ketika seluruh prahara kiamat telah usai, al-ba'ats, kebangkitan dari alam kubur sudah selesai, dikirim kepada mahsyar sudah selesai, hisab sudah selesai, mizan sudah selesai, haud telaga Nabi selesai, sirat sudah selesai, qantarah sudah selesai, seluruh syafaat sudah selesai. Syafaat Nabi sudah diberikan kepada yang berhak. Syafaatnya malaikat sudah selesai. Syafaatnya teman soleh sudah selesai. Syafaatnya para malaikat sudah selesai. Seluruh syafaat sudah ditunaikan. Syafaat Quran, syafaat puasa, sudah semua. Ahlus surga, ahlul jannah, Allah masukkan ke surga. Ahli neraka, Allah masukkan ke neraka. Finish, selesai. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Di saat seperti itu Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Maka Allah menggenggam dengan genggamannya penduduk neraka. Qad umtuhishu, yang mereka sudah menjadi arang, Allah ambil dengan satu genggaman. Genggamannya Allah tidak sama dengan genggaman kita. Alisa kadzalik. Genggaman Allah sesuai dengan kemuliaan dan keluhurannya, kemuliaan dan sifat kesempurnaan. Tidak boleh kita serupakan dengan tangan kita yang sangat kecil ini. Maka Allah mengambil dengan segenggamannya ahli neraka. Qad umtuhishu, sudah jadi apa tadi? Arang. Fayulqawna ila nahrin fi afwahil jannah. Maka orang-orang tadi diletakkan Allah di sungai yang ada di mulut surga. Di surga itu ada sungai-sungai, diletakkan. Kemudian tumbuhlah menjadi manusia yang baru, tumbuh jadi ganteng, jadi rupawan, jadi bagus seperti mutiara, kata Nabi. Menjadi pribadi-pribadi baru yang menjadi bagus-bagus. Setelah itu diberi stempel, cap di leher-leher mereka, stempel. Setelah itu Allah katakan kepada mereka, udkhulu ilal jannah, masuklah ke surga. Maka ini rombongan terakhir yang keluar dari neraka. Ini rombongan terakhir yang masuk surga. Ahli surga melihat kejadian itu, maka ahli surga berkata,
haula'i utaqa'ur rahman. Mereka inilah orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Bi ghairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Bi ghairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Tolong Allah, karena mereka bertauhid. Nah, syafaat itu, dan syafaatnya Allah kalau tadi itu. Nah, Nabi juga bisa memberi syafaat. Kemarin juga sudah saya sampaikan dan saya ulangi lagi. Tadi juga saya sampaikan di kelas kita butuh masalah tauhid, saya sampaikan juga bahwa orang masuk surga ada berapa kemarin? 3 macam. Orang masuk surga itu ada 3 macam. Yang pertama, yadkhulunal jannata bila azab wala hisab. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini yang paling tinggi, paling istimewa. Yadkhulunal jannata bila azab wala hisab. Siapa mereka itu? Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bawwaba fi kitabihi Kitab Tauhid. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitab Tauhid meletakkan bab. Judulnya begini, fima makna. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Orang yang haqqaqa, merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Mana tahqiq? Haqqaqa tauhid artinya melaksanakan tauhid dan menjalankan seluruh konsekuensinya. Konsekuensi dari tauhid, nyembah Allah, meninggalkan syirik, tidak berbuat maksiat dan seterusnya. Yadkhulul jannata bila adab wala hisab. Ini yang paling tinggi. Yang nomor 2, yadkhulunal jannata bihisab. Orang yang masuk surga tapi dihisab dulu. Hisab yasir, hisab yang mudah. Hisab yang apa? Mudah. Dan hisab yang mudah itu tidak ditanya. Mari saya sampaikan. Tidak didebat, tidak disidang. Ya, karena dalam hadis dikatakan manuqisal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanya, didebat, ditanya hisab, pasti kena azab. Pokoknya kalau sudah ditanya, dicerca pertanyaan, pasti kena azab. Ibunda Aisyah bertanya, "Wa kaifa bi hisabin yasir?" Loh ya Rasulullah, bagaimana dengan hisab yang mudah? Katanya panjenengan tadi, kalau orang sudah dihisab akan kena azab. Terus bagaimana dengan hisab yang mudah? Kata Rasulullah, hisab yang mudah itu tidak ditanya. Hisab yang mudah itu tidak dicerca, tidak didebat dengan pertanyaan. Tapi hisab yang mudah itu al-ard, cuma dipaparkan saja. Ya, kamu dulu akhtata fi kada, kamu dulu salah di sini, melakukan dosa itu A, B, C, D. Dulu sakartu laka fid dunya, aku tutupi ini semua di dunia. Wal an fil akhirah ghafartu laka. Di dunia ditutupi Allah, di akhirat diampuni Allah. Udah, ini hisab yang mudah, gak ditanyai, cuma suruh ngakui dosa. Ammal martabat tsalitsah, adapun tingkatan yang nomor 3, yadkhulunal jannata bi hisabin asir wa hum yadkhulunal jannata ba'dal adzab. Ini berapa? Orang yang masuk surga dengan hisab, dan hisabnya itu hisab yang sulit dan dia masuk surga. Tapi setelah apa? Diadab dulu. Pokoknya kalau sudah kena adab, kena hisab yang sulit, pasti kena. Manuqisal hisab faqad udib. Siapa yang dicerca hisab, dia akan kena adab.
contohnya tadi itu yang sudah jadi apa tadi? Fahma apa tadi? Marah. Tapi tetap diselamatkan Allah karena punya tauhid. Inilah maksud dari ucapan Rasulullah kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, tahu nggak kamu hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Mu'ad berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, hak Allah itu disembah, tidak boleh disekutukan. Adapun hak hamba itu Allah tidak mengadab orang yang tidak menyekutukannya. Selama tidak menyekutukan Allah maka masih ditolong Allah. Ya. Kembali ke materi. Al-imanu bi syafa'atin Nabi, beriman dengan syafaatnya Nabi. Sebelum dilanjut, apa sih makna syafaatnya Nabi? Apa artinya syafaat? Tulis ya. Kalau semester 3, 4 saya sudah tahu karena kebetulan ada di mata kuliah, betul ya? Ajib. Yang lain. Mana syafaat? Asy-syafa'atu talabul khairi lil khairi. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Itu makna syafaat. Talabul khairi lil khairi. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Itu syafaat namanya. Ada orang datang ke saya untuk menjelaskan supaya antum paham apa makna syafaat. Jadi syafaat itu memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Nabi memberi syafaat jangan ada di otak kita, kepala kita. Nabi memberi syafaat jangan dimaknai Nabi lihat umatnya terjerumus di neraka terus Nabi langsung mengambilnya, menolong dia. Tolabul khairi lil khairi, memohon kebaikan untuk orang lain. Artinya Nabi memberi syafaat kepada hambanya, maknanya adalah Nabi memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan hambanya ini. Berarti asli pemilik syafaat siapa? Siapa pemilik pertolongan yang sesungguhnya? Allah. Nabi cuma menyampaikan. Masih ingat sering saya sampaikan di tempat ini, ketika umat ini menyeberangi sirat kan macam-macam, betul? Ada yang cepat, ada yang tertati, ada yang terseok-seok, disambar-sambar apa? Kalali besi bengkok yang lancip, betul? Menyambar-nyambar setiap orang yang melewati sirat. Ada yang tercapik-capik berdarah-darah, tersengal-sengal, tertati-tati di jalanan sirat itu. Itu Nabi itu memberi syafaat. Saking sayangnya kepada umatnya, Nabi mengatakan, Ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan ya. Berarti Nabi mohon sama Allah untuk menyelamatkan umatnya. Itu mana syafaat? Masih ingat gak ketika ada sebagian dari umatnya Nabi yang gak bisa masuk telaganya Nabi, diusir, Nabi kan berkata, Ya Rabbi ashabi ashabi, wa fi riwayat ummati ummati, ya Allah umatku ya Allah biarkan masuk. Betul? Ini Nabi memohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk memberi kebaikan kepada umatnya atau untuk menolak mara bahaya menimpa umatnya. Betul? Itu mana syafaat? Tolakul khairi lil khairi. Ada orang datang ke saya, Ustaz, bagaimana Ustaz, anak saya lagi operasi butuh uang 100 juta dan butuh cepat Ustaz. Nah kalau segitu banyaknya ya saya belum punya, misalnya saya belum punya. Tapi tenang aja, coba saya tanyakan ke teman saya, namanya Abu Ayyub. Abu Ayyub itu kaya orangnya, sampai sabar dulu. Saya telepon Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, ini ada saudara kita butuh uang 100 juta, tolong dibantu, syukur-syukur dikasih. Oh tenang, saya kasih aja. Langsung ditransfer ke fulan tadi yang membutuhkan uang. Nah, saya di sini memberi syafaat. Saya nelpon orang, minta tolong, memohon kebaikan, tapi bukan untuk diri saya, untuk orang lain. Itu namanya syafaat.
Jadi Nabi memberi syafaat bukan Nabi langsung nolong, tapi Nabi minta ke Allah untuk menyelamatkan siapa? Hamba. Sudah paham sekarang? Jadi syafaat itu tetap siapa penentunya? Tetap Allah. Syafaat Nabi. Lah, syafaat itu terpenuhi dengan dua dulu ya, tulis dulu ya. Tanyain nanti. Syarat syafaat ada dua. Syarat syafaat yang pertama idznullah lisyafi'. Syarat syafaat yang pertama adalah idznullah lisyafi'. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Yang memberi syafaat harus dapat izin. Kalau nggak dapat izin dari Allah nggak bisa. Mana dalilnya? Dalilnya surat ayat kursi Al-Baqarah 255, betul. Qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Dan siapa yang memberi syafaat kalau tanpa izin Allah? Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Berarti syarat syafaat yang pertama adalah yang memberi syafaat harus dapat izin. Dalilnya ayat kursi tadi. Dalil yang lain, hadis yang sangat panjang, tidak saya baca karena panjang sekali, tapi intinya saya sampaikan. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, nanti pada hari kiamat orang-orang durjana, orang-orang kafir ketakutan semuanya di akhirat. Di macam mahsyar ketakutan mereka. Maka mereka berkata ketakutan. Salah seorang di antara mereka berkata, ayo kita datangi Adam. Kita sampaikan kepada Adam, kita mohon syafaat kepada Adam. Maka orang-orang ini berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Di depan Nabi Adam, orang-orang ini berkata, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, Anda ini bapak kami, bapaknya manusia. Khalaqakallah biyadihi, Allah menciptakanmu langsung dengan tangannya. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kau tahu kondisi kami ini? Tolong berikan isfa' lana ila rabbika, tolong berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Tolong berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Maka Nabi Adam berkata, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Aku gak bisa nolong kalian karena dulu aku pernah dilarang mendekati pohon, tapi justru aku mendekatinya. Aku gak bisa memberi apa? Gak bisa memberi syafaat. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nuh, Rasul yang pertama diutus. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Nuh menjawab, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwa. Al-yawm ghadiba rabbi ghadaban. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Tidak pernah. Aku takut, aku gak bisa. Karena aku dulu pernah berdoa hingga Allah datangkan banjir bandang menenggelamkan umatku. Gak bisa. Idhabu ila Ibrahim, berangkatlah menuju Nabi Ibrahim. Orang-orang berbondong-bondong menuju Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Tidakkah kau tahu kondisi kami? Wahai Nabi Ibrahim, tolong. Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwa. Aku gak bisa. Aku gak bisa nolong kalian. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka kayak hari ini, tidak pernah. Aku gak bisa. Karena aku dulu pernah berbohong 3 kali. Angkat tangan yang bisa nyebutkan 3 bohongnya Nabi Ibrahim, tak kasih aja. Karena aku malah cerita biar antum saja yang cerita satu orang. Nah, kan sudah saja kan? Sudah belum? PR ya.
3 kebohongan Nabi Ibrahim. Besok saya tanya, siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan, insya Allah dapat hadiah. Karena terlalu panjang ceritanya. Siap? Apa sekarang langsung? Karena Nabi Ibrahim pernah apa? Berbohong berapa kali? 3 kali. Dalam hadis yang panjang ini gak disebutkan bohongnya itu yang kayak gimana, gak disebutkan. Itu para ulama yang menjelaskan hadis ini disyarah. Maksudnya Nabi Ibrahim bohong 3 kali itu A, B, C. Tapi gak disebutkan di sini. Perlu disyarah hadis ini. Nah, aku gak bisa tolong kalian. Idhabu ila man? Musa. Berbondong-bondong menuju Nabi Musa. Nabi Musa berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa nafsi. Tidak bisa. Al-yawm, pada hari ini Allah murka. Gak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena aku dulu pernah apa? Membunuh orang. Nabi Musa pernah membunuh orang. Waktu di Mesir, betul? Bani Israel berantem sama suku Kipti, betul ya? Sukunya siapa? Fir'aun sama Bani Israel. Terus yang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa. Maka yang Kipti ditempelin sama Nabi Musa langsung geblak mati. Itu kuat Nabi Musa, kuat. Singkat kata gak bisa nolong ya. Idhabu ila Isa, berangkatlah menuju Nabi Isa. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Isa. Nabi Isa angkatan gak bisa. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Khusus Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Bisa tak menyebutkan dosa. Idhabu ila Muhammad, pergilah menuju Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Maka orang-orang berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad. Ya Muhammad, anta akhir Nabi, khatamun nabiyyin. Nabi yang terakhir, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Apa yang dilakukan Nabi? Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bersujud di bawah arsy. Nabi bersujud di bawah arsy. Terus Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Hei Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'ta, mintalah aku kabulkan permohonanmu. Isfa' tu syafa', berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Setelah itu Nabi mengatakan, ummati, ummati, umatku ya, umatku. Saking sayangnya Nabi sama kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pamungkas yang pasti dikabulkan. Seluruhnya dari Adam sampai Nabi Muhammad, setiap nabi dikasih Allah doa pamungkas, doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi setiap nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing. Setiap nabi sudah menggunakan doa sapu jagatnya masing-masing. Kecuali Rasulullah. Inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan rapat doaku ini untuk memberi syafaat nanti pada hari kiamat untuk umatku. Saking sayangnya Nabi sampai kita sampai doa yang paling inti belum dikeluarkan sama Nabi. Nabi juga bersabda, khuyyirtu baina an yadkhulal jannata syatru ummati wa baina syafa'ah. Kata Nabi, aku diberi 2 pilihan oleh Allah, separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Muhammad, kamu tak kasih 2 hal, kamu pilih yang mana? Yang satu, separuh umatmu masuk surga. Yang 2, syafaat, kamu pilih mana? Kata Nabi, ikhtartu syafa'ah. Aku lebih memilih syafa'ah. Aku lebih memilih apa? Syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa wa akthar. Karena syafaat itu lebih banyak. Ditawari, Muhammad, separuh umatmu masuk surga. Saya mau tanya, separuh sudah banyak atau sedikit? Udah banyak. Separuh umatmu masuk surga ataukah syafaat? Pilih mana kamu Muhammad? Nabi mengatakan ikhtartu syafaat. Berarti umatnya Nabi yang masuk surga itu setengahnya apa lebih dari setengah? Ajibu. Lebih. Ikhtartu syafaat. Aku memilih syafaat. Karena syafaat itu lebih besar, lebih banyak. Setelah itu Nabi bertanya kepada sahabat, atarawna halil muttaqin, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk
orang yang bertakwa. Kata Nabi Allah, balil mudnibin al-mutalawwithin al-khatta'in. Justru syafaatku itu aku berikan kepada ahli dosa, ahli maksiat. Enak kan jadi umatnya Nabi. Yang dapat syafaat justru bukan orang yang ahli takwa, justru apa tadi? Yang ahli maksiat. Alhamdulillah. Jadi umatnya Nabi itu melakukan maksiat dapat syafaat. Tetapi syafaat itu bersyarat. Sayanglah kalau seandainya syafaat itu gak bersyarat, ya sudah, jadi maksiat aja. Sahih. Walakin hadhihi syafa'ah bi syurutiha. Wasyarat al-awwal idznullah lisyafi'. Syarat yang pertama apa tadi? Izinnya Allah kepada orang yang akan memberi apa tadi? Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama, orang yang memberi syafaat dapat izin dari Allah. Orang yang memberi syafaat dapat izin dari Allah. Kalau itu gak ada masalah, karena Nabi sudah distempel bisa beri syafaat. Mafi muskilah. Syarat pertama antum dijamin bisa ditubulas. Masalahnya adalah syarat yang nomor 2. Apa syarat yang nomor 2? Ridallah lil masyfu'. Orang yang diridho, orang yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Ini syarat yang nomor 2 ini yang sulit. Kalau yang pertama mah sudah selesai, Nabi jelas diberi izin. Alisa kadzalik. Yang muskilah yakni fi syarat ats-tsani. Apa tadi ya? Ridallah lil masyfu'. Orang yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Mana dalilnya Ustaz? Kalau orang yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Surat Al-Anbiya ayat 28. Uktub. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka enggak bisa memberi syafaat kecuali pada orang yang diridhoi. Dan juga surat An-Najm ayat 26. Dan juga surat Toha ayat 109. Ayat Toha 109 ini menggabungkan 2 syarat. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu. Jadi gabung. Syarat pertama, syarat kedua. Juga surat An-Najm ayat berapa tadi? 2. Jadi yang kedua ini orang yang akan diberi syafaat harus diridhoi Allah, dan Allah tidak ridho kecuali satu, ahli tauhid. Syarat nomor 2 itu ada lagi syarat 2.a dan syarat 2.b. Syarat 2 kan ridho tadi nomor 2, betul ya? Ridho. Ridho itu yang bagaimana Ustaz? Al-jawab Allahu la yardo illa Allah gak ridho kecuali ahli tauhid. Mana dalilnya? Dalilnya sebuah hadis yang terkenal, insya Allah sudah sering saya bacakan di majelis ini. Abu Hurairah pernah datang ke Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, aku tahu, gak ada yang bertanya ini kecuali kau, wahai Abu Hurairah. Ikhirsika, karena semangatmu dalam menuntut ilmu. Terus dijawab sama Nabi, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang bahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Tak cukup lisannya, tapi kata Nabi, khalisan min qalbi, murni tulus jernih dari lubuk hatinya, enggak boleh melakukan kesyirikan. Singkat kata, Allah gak ridho kecuali ahli tauhid, dan Allah gak ridho dengan syirik. Mana dalilnya? Dalil yang lain, dalil yang ini, dalil yang tadi riwayat Bukhari, hadis Abu Hurairah. Dalil yang lain, Rasulullah ini berusaha ngasih syafaat ke pamannya, betul? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka bi indallah yaumil qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang akan membelamu pada hari kiamat paman. Ucapkan la ilaha illallah paman sebelum kau mati, sebelum terlambat. Ucapkan la ilaha illallah.
pamannya tidak mau. Nabi sedih. Nabi pengen ngasih syafaat ke pamannya, tapi masalahnya pamannya gak diridhoi Allah. Kenapa gak diridhoi Allah? Kan gak punya tauhid. Yang bawa namanya Nabi, yang belain Nabi, yang mencintai Nabi, yang merawat Nabi sejak kecil. Siapa namanya? Abu Thalib. Gak bisa masuk surga. Kenapa? Gak punya tauhid. Jadi syaratnya untuk dapat syafaat harus diridhoi. Syaratnya diridhoi satu harus ahli tauhid. Syarat diridhoi yang kedua 2 titik B. Betul, setuju ya? Ridho. Ridho itu ada lagi seret tauhid. Seret. Sekarang yang kedua nih. Yang pertama ahli tauhid, dalilnya tadi Abu Hurairah, dalilnya juga Abu Thalib. Yang kedua, Allahu la yardha illa an ahli sunnah. Syaratnya dikasih syafaat harus ahli sunnah. Ahli bidah nggak bisa. Ahli bidah nggak bisa dapat syafaat. Nanti pada hari kiamat, semua umatnya Nabi ada tandanya. Sehingga di pada mahsyar Nabi tahu ini umatku terus diajak sama Nabi. Umatnya Nabi Muhammad pada hari kiamat ada tandanya. Apa tandanya? Athar wudu, hurran muhajjalin, gitu. Wajahnya sumringah, berseri-seri, wajahnya putih. Meskipun di dunia hitam, tapi putih nanti bagi orang yang ahli wudu. Jadi cirinya umatnya Nabi pada hari kiamat nanti wajahnya putih. Jadi Nabi tahu ini umatku. Min atharil wudu, karena bekas wudunya. Nabi tahu ini umatku. Tetapi ahli bid'ah kehilangan tanda itu, hitam wajahnya. Ustaz ini temenan, iya temenan nih. Mana dalilnya? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Surat Al-Imran ayat berapa? 100 berapa? Cari Mas. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu. 106 apa berapa itu? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang putih berseri-seri. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang hitam legam. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, wajah yang putih adalah wujuhu ahli sunnah wal jamaah. 106 Al-Imran. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam. Adapun wajah yang putih berseri-seri, atau buka tafsir Ibnu Katsir, diterangkan di situ wajah yang putih adalah wujuhu ahli sunnah, dan wajah yang hitam adalah wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Wajahnya ahli bid'ah dan iftiraq, perpecahan. Kehilangan tanda ahli bid'ah, gak dikenali lagi. Kalaupun dikenali gak bisa dituduh. Mana dalilnya bahwa Allah gak ridho kecuali kepada ahli sunnah, bahwa syafaat gak akan diberikan kecuali kepada ahli sunnah? Dalil yang lain adalah hadisul haud, hadis tentang haud yang tadi saya baca di awal itu. Pada hari kiamat nanti ada umatnya Nabi, semua umat Nabi berbondong-bondong ingin masuk ke telaganya Nabi. Sahih? Ajibu, sahih? Nah, mereka ingin masuk ke telaganya Nabi, tapi ada sebagian di antara umatnya Nabi yang ditolak, dihalau, diusir, gak boleh masuk telaga. Maka Nabi melihat, Nabi berkata, ya Rabbi, ummati, ya Allah umatku, ya Allah biarkan masuk. Antum tahu nggak apa yang dikatakan Allah? Tahu nggak antum yang dikatakan kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, perhatikan garis bawah. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu nggak tahu ma ahdatsu, ma mana ahdatsa yuhditsu. Ma innaka la tadri ma ahdatsu ma ibtada'u. Kamu nggak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Jadi kamu kalau mau dapat syafaat Nabi ya jadi ahli sunnah dulu, nggak boleh mau tangani ajaran Islam. Kalau masalah agama berlaku, jadi gini ya, sebagai orang tua nggak paham. Bedakan ranah duniawiyah dengan ranah agama. Kalau ranah duniawiyah
Berlaku kaidah al-aslu fil asya'i al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu boleh. Itu kalau urusan dunia, mau pakai baju koko, mau pakai baju hem silakan, mau pakai komputer, mau pesawat terbang, mau kipas angin, mau kaif, mau pakai kamera, mau pakai laptop, mau pakai tablet, silakan. Hukum asal dunia itu boleh. Selama nggak terlarang silakan pakai, nggak apa-apa. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan agama, kaidahnya nggak itu. Kaidah satunya apa? Al aslu fil ibadati al man' wa tahrim. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Hukum asal ibadah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau nggak ada dalil yang memerintahkannya, ojo melakukan ibadah. Kalau ada dalil, lakukan. Nggak ada, diam. Jangan melakukan ibadah yang nggak ada tuntunannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dalam agama tapi tidak atas perintah Nabi, maka akan apa? Tertolak. Nastami ila al-adhan, thumma ba'da dhalika su'al wal jawab in kana ladaykum su'al. Fadhal al-mu'adhdhin bil-yadin. Ada pertanyaan. Ustaz, di manakah fase ketika manusia saling menuntut hak? Maka di fase hisab atau fase kontrol? Allahu a'lam. Di antaranya di kontrol. Nah, di kontrol itu setelah sirat. Setelah sirat nanti masih ada kontrol. Kontoro itu secara bahasa ya artinya jembatan juga. Kontoro itu secara bahasa artinya jisrun, apa namanya? Apa jisrun? Jembatan. Dan di situ itu sebelum masuk surga itu doliman bener-bener harus terlunasi semua. Di Kontoro itu sampai-sampai hewan yang mati tertanduk dihidupkan kembali dan suruh menanduk apa? Hewan yang menanduknya. Kisos semua sehingga nggak ada kedoliman. Semua kedoliman akan terlunaskan di mana? Di Kontoro. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ahli bid'ah sama dengan orang kafir? Di apa ini? Akan di neraka selamanya. Al bid'atu mutafawid. Bid'ah itu berjenjang-jenjang. Bid'ah itu ada yang hitam legam, ada yang hitam pekat, ada yang tidak. Ba'duha mukaffirah wa ba'duha mufassiqah. Itu. Jadi enggak semua ahli bid'ah itu kafir. Enggak, salah. Tidak semua ahli bid'ah itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa misalnya Khawarij min ahli bid'ah, tapi bukan kufar. Betul? Nah, jadi masih ada keislaman dari diri mereka. Perhatikan. Makanya Nabi mengatakan, perhatikan. Nabi mengatakan iftaraqatil yahudu ala 71 millah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 millah. Ya, 72 millah. Dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Perhatikan, kasih garis bawah, perhatikan. Wasataftariqu ummati. Ya. Wasataftariqu ummati, dan umatku akan tercerai-berai, akan terpecah belah menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Umatku, kata Nabi, umatku akan tercerai-berai. Kata Nabi umatku, berarti 73 itu muslim apa kafir? Muslim. Makanya 73 itu tak kekal di neraka. 72. Karena satu kan dengan sendirinya ya. Ya, 72 itu tidak kekal di neraka. Sebagian ulama mengatakan Syiah Rafidhah enggak masuk 73. Dan aslan memang bukan dari apa? Ahmadiyah, enggak masuk 73 itu. Karena memang sudah
nggak ngakui Nabi sebagai Nabi akhir zaman, punya Nabi sendiri namanya Ahmad Mirza Ghulam Mirza Ghulam Ahmad. Jadi apakah semua ahli bid'ah itu sama? Tergantung kan bid'ahnya apa ini. Bid'ah itu ada yang menjadikan orang kafir. Contohnya bid'ahnya Syiah yang mengatakan bahwa Al-Quran nggak sempurna. Bid'ahnya Syiah bahwa misalnya Jibril keliru menyampaikan wahyu ke salah rahmat, ya, ke Rasul, harusnya kemana? Nah, ini mukafir mengatakan bahwa Al-Quran nggak lengkap, mengatakan bahwa sahabat kafir. Nah, ini bahaya. Jadi Syiah, Rafidah, ini sebagian ulama atau para ulama mengkafirkannya. Nah, ini disamakan. Tapi kalau ahli bid'ah, ya, orang melakukan bid'ah berjenjang-jenjang. Antum meyakini salaman setelah antum misalnya meyakini nih misalnya meyakini salaman setelah apa? Sholat itu bid'ah. Apakah antum samakan dengan bid'ahnya Khawarij? Itu enggak sama. Sebagaimana amalan itu juga bertingkat-tingkat, sama kebid'ahan juga apa? Bertingkat-tingkat. Bagaimana bentuk syafaat malaikat ya Ustaz, dan diberikan kepada siapa syafaat malaikat? Sama aja. Jika malaikat itu diizini Allah, dan jika orang diberi apa? Syafaat oleh malaikat itu diridhoi oleh Allah. Malaikat akan mendoakan orang-orang tertentu. Ya, malaikat akan mendoakan orang-orang tertentu. Ada kok kitab orang-orang yang didoakan malaikat. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran bisa memberi syafaat, dan puasa bisa memberi syafaat. Al-Qur'ani wasyami yasfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Al-Qur'an dan puasa akan memberi syafaat kepada pelakunya. Yaqulu siyamu, puasa akan berkata, ya Rabbi manatu ta'ama wasyaraba fin nahari. Ya Allah, dulu di dunia aku menjadikan hamba ini enggak makan enggak minum karena aku, ya Allah. Maka sekarang izinkan aku beri syafaat kepadanya. Wa yaqulu Al-Qur'an, Al-Qur'an berkata, ya Rabbi manatuhu an-nauma bil-lail. Ya Allah, aku dulu menghalangi hamba ini gak tidur malam karena membaca aku di malam hari, ya Allah. Sholat malam berdiri membaca aku, ya Allah. Maka apa tadi? Berikan syafaat, izinkan aku beri syafaat kepada. Jadi gitu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nulis sekalian ya, Rasulullah kalau nulis tidak Bismillah titik, tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya, supaya berkaitan dengan orang tua Nabi masuk neraka. Orang-orang yang membantah dengan keyakinan ini mengatakan orang tua Nabi itu hidup dan mati di zaman fitrah, tidak ada wahyu, jadi orangnya Nabi, jadi orang tua Nabi masuk surga. Bagaimana pendapat Ustaz? Pendapat kita pendapatnya Nabi. Nabi mengatakan ala abi wa abakum abi wa abukum minna. Aku coba jelas. Ya. Rasulullah juga minta izin kepada Allah untuk mendoakan siapa? Ibundanya, dilarang sama Allah, tidak boleh. Terus minta izin kepada Allah untuk apa? Menziarahi makam ibunda beliau, dan dibolehkan. Naqulu kama qala al-Qur'an wa sunnah. La kaif fatra qala Rasul sami'na. Betul? Ya. Membaca Imam Muslim berbicara tentang masalah ini. Jangan medsos, bahaya. Intinya tuh tahu kan susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Assalamualaikum ya Ustaz wa iyyakum. Alhamdulillah. As-su'al haluna kal farq bainal kautsar wal haud. Soal jayyid wa ana la astati al-jawab. Haluna kal farq al kautsar wal haud. Allahu a'lam. Soal jayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kita menggabungkan antara hadis yang antum baca tadi mengenai Allah mengeluarkan penduduk neraka dengan genggamannya setelah semua syafaat telah dilaksanakan, dengan hadis secara makna ahriju finnari kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman. Bukankah setelah syafaat di atas tidak ada lagi di neraka? Bukankah setelah syafaat di atas tidak ada lagi di neraka melainkan orang-orang kafir? Lantas siapa yang Allah keluarkan, ataukah masih tersisa ahli tauhid yang iman? Ahriju finnari man kana fi, ini kan syafaatnya orang soleh ya.
Tidak ada korelasinya. Perhatikan, beliau ini menyampaikan hadis yang antum sampaikan tadi Ustaz adalah rombongan terakhir masuk surga, rombongan terakhir keluar dari neraka. Bagaimana dengan hadis yang keluar, hadis yang orang soleh itu, orang soleh memberi syafaat kepada teman-temannya itu loh. Akhriju finnari maka nafi qalbi mithqal dzarratin. Ya karena temannya, karena dia punya teman soleh gitu. Dikeluarkan. Dia beranggapan kan sudah dikeluarkan semua yang punya iman, kok masih ada lagi ditolong Allah. Nah, yang ditolong Allah itu kafir apa muslim? Kan gitu pertanyaan. Pertanyaannya, yang ditolong Allah bukan yang dikeluarkan dari surga karena dia nggak punya teman. Mafhum? Lagian tidak sekedar teman. Ya, coba aku lihat hadisnya ya. Ustaz, nah aku simpan kocok harus sampai saja. Nanti tolong cari aku di surga. Pertama, ojo ngomong Ustaz itu kan. Ya, pondok-pondok bukan nggak boleh ngomong, memastikan nggak boleh ya kan. Ustaz juga belum tentu masuk surga, tapi kita semua minta kepada Allah ya surga. Pertama perhatikan, atau lihat hadisnya. Nanti orang yang soleh masuk surga, dia akan bertanya kepada Allah. Tahu pertanyaannya apa? Rabbi aina ashabi au ikhwani, ya Allah mana teman-temanku dulu. Nggak titik sampai di situ, ada kelanjutannya. Kamu yusalluna ma'ana, dulu sholat barengan, gak sekedar temanan, sholat bareng. Yasumuna wa ana wa yahujuna ma'ana. Bukankah itu diterangkan di sini Ustaz, dikeluarkan meskipun ada sebiji darah iman, dikeluarkan oleh temannya. Terus yang ditolong Allah tadi dia siapa? Jawabannya, ya memang itu yang masih di surga tapi yang masih di neraka tapi dia punya tauhid. Nah kenapa nggak dikeluarkan Ustaz? Ya karena dia nggak punya teman. Paham? Jadi tidak bertentangan. Masih ada waktu? 20 menit. Dikatakan pada pertemuan yang lalu saat Abu Thalib masih hidup, dakwah Nabi tidak diganggu. Lalu kenapa beliau berdakwah sembunyi-sembunyi? Barakallahu fikum. Ya kan Nabi juga belum tahu diganggu atau tidak. Maaf. Abu Thalib masih hidup, dakwah Nabi tidak diganggu. Abu Thalib masih hidup, diganggu dakwahnya Nabi. Tapi mereka nggak berani nyakiti siapa? Nabi. Dakwah diganggu. Nabi dituduh apa? Majnun, syair, kahin. Pengikutnya Nabi ada yang dilempari batu, apabila dia banget. Jadi apakah dakwah diganggu? Cuma mereka nggak berani main fisik dengan siapa? Rasul. Jadi bagi tetap diganggu. Jika ada orang dakwah taufik nggak diganggu, pasti diganggu. Kaifa tariqah an-natruk, apa ini? Sifat istijal fi talabil ilmi. Ya jangan kesusu. Berarti kesusu tergesa-gesa. Perhatikan saya, ada kaidah atau pegang. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Jangan kesusu cepat pintar, kesusu pengen berdakwah, kesusu jangan tergesa-gesa. Ya. Kesusu bahasa Jawa ya. Tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa ingin dakwah, tergesa-gesa ingin cepat bisa, tergesa-gesa jangan. Man istajala syai'an, siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Saya ulangi. Man istajala syai'an qabla awanihi, awan manahu waktu. Man istajala syai'an qabla waktihi, uqiba, dia akan dihukum bihirmanihi, dengan tidak mendapatkannya. Cepat-cepat ingin tampil at-tasaddur qabla ta'ahul, ingin tampil di depan sebelum punya kapabilitas. Sabar ya, sabar. Isbiru, tariqul ilmi tawil. Isbiru, saya di dauruka. Isbiru. Kaifa tariqu an-natruk sifatil istijal fi talabi wa kaifa nuraji' hifdzal Qur'an wal hadis wa kutubil muqarrarat. Banyak sekali Mas. Wal kutubul lati tadrisuh. Saya pernah hadir di majelisnya Syekh Fauzan sama Ustaz Uzun. Waktu
gelap. Terus biasa mahasiswa kan biasanya kan semangat ngapal ini ngapal itu, mudun ini mudun itu. Tanyakan ke saya, ya Syekh, ma nasihatukum ai kutubin nahfaduha, kitab apa, matan apa yang harus kami hafal? Apa kata saya? Al-Muqarrar. Hafalkan Muqarrar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifal hal? Ana bi khair. Ma jinsiyatuka? Ana Indonesia. Itu hafalkan itu. Jangan yang mulu-mulu dulu, jangan kan Sahih Bukhari, nah itu dulu kita bersuara hafalkan. Ya, musawa awal, ada musawa ini. Nah, hafalkan kita bersuara, jangan hafal yang lain. Isbiru, saya tidak semua ya akhi, ta'amul sahir, ta'amus sihar. Gimana? Ta'amul kibar, sumus sihar. Makanannya orang besar itu racun bagi bayi. Bayi jangan makan jagung. Bayi mau tidak mau makan asi, minum asi aja atau bubur. Harus pelan-pelan. Sabar ya, jadi jangan tergesa-gesa. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa pengen cepat dapat hasil, pengen tampil, uqiba bihirmanihi, dia akan terhalangi dengan tidak mendapatkannya. Pengen dapat warisan ayahnya, wah mati bapak. Loh, saya tak ngomongin. Para ulama membuat contoh kaidah ini itu warisan. Saya ulangi ya, para ulama membuat kaidah yang saya baca tadi itu loh. Itu salah satu contohnya adalah warisan. Ayahnya tuh kaya banget, anaknya nggak dikasih apa-apa, nggak mati bapak saya. Akhirnya bapaknya diracuni. Terus bapaknya mati. Ternyata terbukti di persidangan bahwa yang membunuh adalah siapa? Anaknya. Maka anaknya nggak dapat satu pun warisan, secuil pun ada. Itu diantara kaidahnya man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil, maka dia dihukumi tidak mendapatkannya. Sama dakwah juga gitu, menuntut ilmu juga gitu. Jangan tergesa-gesa, sabar. At-thariq tawil. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نواصل لقاءنا ودرسنا في الفرصة الأخرى إن شاء الله. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله.